Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Caimin mengatakan bahwa Pak Jokowi jadikan anaknya wapres, aman-aman aja kabarnya. Nampaknya bagi kami ya, seorang Caimin mereka menyindir Jokowi sebenarnya. Ini sindiran keras begitu bagi seorang Jokowi begitu. Aman-aman aja mereka. Seolah-olah Jokowi ini bisa mengendalikan ya keluarga-keluarga mereka, apalagi masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Makanya banyak yang kemudian mengatakan bahwa wah ya, kritikan dari Caimin ini justru menusuk jantung seorang Jokowi. Masa iya di demokrasi hari ini begitu kan ya, anaknya lalu kemudian cawi-cawinya begitu kuat, anaknya menjadi wapres begitu kan. Aman-aman aja, nggak ada masalah begitu kan. Ya bandingkan dengan era Soeharto ya. Era Soeharto kita lihat saja. Mereka tidak pernah mengusulkan anaknya. Terus kemudian yang lain begitu kan ya. Ketika mereka mengusulkan anaknya dan keluarganya, mereka runtuh di situ begitu. Karena dianggap sebagai dinasti politik. Ya, padahal kepemimpinan dari Pak Harto itu sangat baik kalau saya amati begitu kan ya. Tapi runtuh oleh bangsa kita, oleh rakyat kita. Tapi di era Jokowi aman-aman aja mereka. Ya salah satunya mereka aman karena pendukung-pendukung mereka ya, banyak pendukung-pendukungnya begitu kan. Makanya Caimin itu mengkritik atau menyindir seorang Jokowi ya, mengatakan bahwa Pak Jokowi jadikan anaknya wapres, mereka aman-aman aja di situ. Ada apa begitu? Ya, karena sudah tahu bahwa seorang Jokowi kan sudah menang 2 periode. Mereka sudah tahu pintu masuk dari orang-orang yang kemudian potensial seperti oligarki ya, pasti tahu mereka. Bukan tidak mungkin dibanding ya diambil oleh PDIP, mending ya anaknya Jokowi aja. Kan orang menganggap begitu. Jadi saya kira sekelas PD saja bisa dikhianatin seperti itu begitu kan. Wah, saya baca komentar-komentar dari netizen dulu ya. Soalnya anak Pak Jokowi yang milih rakyat juga ya, jadi dia menang karena pilihan rakyat. Iya, karena kan ada cawi-cawi dari seorang Jokowi begitu kan. Makanya saya menganggap bahwa ketika Pilpres kemarin, mengapa seorang seorang Jokowi dan Gibran mereka menolak berkali-kali, bahkan 7 kali lebih mereka menolak untuk menjadi wakil dari seorang Prabowo. Tapi pada akhirnya mereka luluh begitu kan ya, luluh karena dengan adanya kekuatan dari seorang Jokowi. Ya salah satunya mereka yang kemudian menjadi perhatian di situ adalah kelompok-kelompok yang kemudian dianggap sebagai orang yang kuat. Ya lokal strongman-nya di situ begitu. Makanya seorang Jokowi gampang mulai dari mainkan ini, mainkan itu begitu, cawi-cawi yang kuat begitu, dan itu sudah diakui oleh kader dari pendukung-pendukung PDIP itu sendiri. Kita lihat saja ke depannya, kalau kinerjanya bagus mungkin masyarakat akan bisa memaafkan dan menerima ya. Yang ada juga Pak Jokowi jadiin kakaknya. Ini saya kira perdebatan sekarang ini apa yang disampaikan oleh Caimin justru sindiran yang sangat keras kepada seorang Jokowi begitu. Makanya ya Gibran aman-aman aja begitu kan. Ya kita lihat saja prestasinya kan, orang menganggap seperti itu begitu. Sehingga yang terjadi apakah bisa si Samsul ini ya memimpin bangsa kita, karena masih kecil, masih muda loh begitu kan ya, masih muda, sehingga orang akan menganggap bahwa ini anaknya siapa dan sebagainya. Kalau bukan anaknya Jokowi tidak mungkin mereka menjadi wakil presiden, kabarnya begitu. Ya inilah politik yang ada. Bagi kami ya sah-sah aja begitu kan, siapapun menjadi pemimpin, tapi harus dilandaskan dengan konstitusi yang ada. Tapi kalau tidak dilandaskan dengan konstitusi yang ada, saya kira masyarakat akan bertindak. Caimin mengatakan Pak Jokowi jadikan anak wapres aman-aman saja. Mari kita baca. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan ada perubahan dramatis ya yang terjadi pada pemilu di 2024. Hal ini disampaikan oleh Caimin ya saat memberikan sambutan di Mukernas PKB. Mereka mengatakan Caimin ini membandingkan politik di era Presiden RI kedua, yaitu Soeharto, dengan Presiden Jokowi. Bahkan dirinya juga kemudian menyinggung soal era Jokowi yang mengajukan anaknya ya
yang aman-aman aja. Namun Caimin bersyukur situasi yang ada di Indonesia masih aman dan bersatu di situ. Ya kita lihat saja ke depan. Apakah Gibran cukup mumpuni ini semua atau tidak begitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena dengan adanya Gibran sekarang ini ya seharusnya menjadi presiden dan wakil presiden itu posisinya harus sama. Mereka punya gagasan, terus kemudian wakil punya gagasan ya. Kalau Jokowi yang sekarang ini kan mengunci seorang Kiai Ma'ruf Amin. Akhirnya 3 bulan muncul Kiai Ma'ruf Amin. 2 bulan, 5 bulan baru muncul begitu kan. Akankah Gibran ini akan dikunci seperti itu? Saya kira tidak bisa seorang Prabowo. Karena apa? Dari kepemimpinan dari seorang Prabowo saya meyakini 1 tahun ini masih nuansanya adalah bayangan-bayangan seorang Jokowi begitu. Di balik ini semua sehingga Gibran mau tidak mau harus bebas ke sana kemari. Salah satunya ogah pindah ke IKN biar bebas mereka begitu. Ya seorang Gibran. Makanya kalau Prabowo kalah strateginya maka jelas orang akan menganggap ya elektabilitas dan popularitasnya bisa saja Prabowo ini kalah begitu. Maka kita lihat saja kalau yang belusukan-belusukan di situ begitu kan ya biasanya Gibran. Terus kemudian Prabowo nampaknya agak-agak kurang gimana begitu kalau belusukan seperti itu. Tapi tergantung dari masyarakatnya sebenarnya. Makanya kritikan dari Caimin itu begitu kan ketika mengatakan bahwa Pak Jokowi jadikan anaknya menjadi wapres aman-aman aja. Ini menjadi tamparan keras sebenarnya. Bagaimana di era Soeharto mereka begitu kan ya. Mereka mengangkat keluarganya saja mereka runtuh begitu. Tapi yang sekarang malah semakin disanjung. Berbeda begitu kan. Di demokrasi modern hari ini justru kalau anaknya ya terah mereka begitu kan ya diangkat ini diangkat itu malah mereka disanjung. Karena begitu banyak orang-orang penjilat yang kemudian hanya memanfaatkan kepentingan-kepentingan itu saja begitu. Sehingga apa yang terjadi? Ingin jabatan ini, jabatan itu begitu. Sekarang sudah tidak ada lagi catatan kebaikan. Ya, SKCK sudah tidak ada sekarang begitu. Ya, mengangkat komisaris saja sudah menjadi mantan narkoba ya, mantan tersandung kasus narkoba bisa kok jadi komisaris, bisa kok menjadi anggota legislatif, bisa semuanya. Dan sekarang yang namanya catatan kelakuan baik dari pihak kepolisian atau pihak dari surat keterangan itu sekarang nampaknya sudah tidak berlaku. Hanya rakyat kecil saja mau lamar ini harus ada SKCK, mau lamar ini harus ada SKCK. Ya, ini gimana begitu? Pada akhirnya masyarakat muak dengan nuansa-nuansa seperti itu. Makanya masa kita kalah begitu kan ya sebagai masyarakat Indonesia yang berpikir secara waras, masa kalah dengan orang-orang yang memainkan peran itu. Makanya kita harus ya bersuara. Kalau kita semakin diam maka semakin diinjak-injak kita ya. Seperti banyak contohnya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.